Yo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gua kedatangan satu buah smartphone yang menarik banget nih. Karena ini adalah smartphone yang dibanderol dengan harga 1-2 jutaan. Tapi HP ini tuh menawarkan desain yang cakep banget dengan layar curve dan juga punya fingerprint under display. Yes, teman-teman pasti udah tahu ini adalah itel S23 Plus. Dan ini adalah smartphone yang dikirimin sama itel Indonesia buat kita cobain dan kita review. So, gue yakin banget buat temen-temen yang punya budget sekitar 1-2 jutaan pasti lagi ngelirik smartphone yang satu ini. Dan di video kali ini gue bakal bahas full reviewnya nih. Kira-kira gimana rasanya pakai si itel S23 Plus ini. Tapi sebelum video ini dimulai, teman-teman mungkin bisa bantu gue untuk subscribe channel ini dan juga like video ini. Dan mungkin tanpa lama-lama kita langsung aja masuk ke video reviewnya nih. Dan buat teman-teman yang udah penasaran, yuk langsung aja check this out. Alright, ini adalah itel S23 Plus, sebuah smartphone keluaran terbaru dari itel yang dimana ini tuh bikin gue geleng-geleng kepala banget. Mulai dari packagingnya, di sini tuh gue dikirimin yang special gift box gitu. Dan teman-teman mungkin bisa lihat ya, ini adalah packaging smartphone terbesar yang pernah gue terima sampai detik ini. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat, ini tuh gedenya bahkan bisa dibilang hampir 2 kali lipat dari smartphone-nya. Dan ini kalau seandainya gue buka yang edisi special gift box ini tuh keren banget guys. Dia kayak ada mikanya gitu dan di dalamnya ada juga bonus tambahan earbuds TWS T11. Namun sayangnya di dalam paket pembeliannya ini gue nggak nemuin charger bawaan dari si itel S23 Plus ini. Tapi menurut gue dengan harganya yang ditawarkan kayaknya urusan charger ini bukan big deal banget deh. Karena kalau kita lihat dari desainnya itel S23 Plus ini, gue ngerasa ini adalah HP yang layak banget buat dihargain lebih dari 3 juta. Yes, jadi teman-teman gue pun yang gue tanyain tentang itel S23 Plus ini, mereka tuh mostly nebak HP ini harganya tuh 4-5 jutaan. Dan mereka pun responnya juga kaget saat mereka tahu kalau HP ini dibanderol dengan harga 1,8-2 jutaan aja. Di sini gue emang patut banget buat apresiasi itel S23 Plus karena dia itu ngasih desain yang totalitas banget. Dimana teman-teman bisa lihat ya, desain bagian depannya ini tuh pakai layar curve dan juga ada fitur terbaru dari software update yang paling baru nih, yaitu fitur Dynamic Bar. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut tentang Dynamic Bar yang ada di itel S23 Plus ini. Tapi gue bakal kasih sedikit masukan juga buat itel nih, karena HP ini kalau seandainya kita lihat dari bagian belakangnya, ini tuh menurut gue desainnya ngikutin brand Apple banget. Teman-teman mungkin bisa langsung lihat dari layout kameranya aja, ini tuh udah kayak mempresentasikan sebuah desainnya iPhone. Tapi bisa jadi ini tuh menurut itel adalah ide yang cukup cerdas, karena masyarakat tuh mostly bakal ngelirik HP ini dan mereka tuh bakal tertarik buat beli karena desainnya yang keren banget. Terus sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, gue juga pengen kasih apresiasi sebesar-besarnya untuk itel karena mereka tuh kasih hardcase yang bagus banget. Dimana gue jarang banget nemuin sebuah brand yang punya HP dengan harga 1-2 jutaan tapi ngasih casing sebagus ini nih. Di sini teman-teman bisa lihat ini tuh case-nya kayak bahan matte gitu. Dan gue jujur lebih suka casing yang kayak begini ketimbang yang warna bening yang gampang kotor dan juga gampang lecet. Jadinya gue pengen kasih apresiasi buat itel, kalian good job banget. Dan gue berharap kalian tuh bisa mempertahankan kualitas produk kalian dan juga packagingnya yang premium kayak begini. Nah, lanjut satu berikutnya yaitu adalah ngebahas soal layar dari itel S23 Plus ini. Di sini mungkin sebelum teman-teman salah paham gue itu dibayar itel atau gimana, gue pengen kasih tahu dulu ya, gue nggak dibayar sama sekali sama itel Indonesia. Tapi gue pengen kasih sebuah apresiasi yang sebesar-besarnya karena layar itel S23 Plus ini tuh beneran keren banget. Asli, gue nggak pernah nemuin HP dengan harga 1-2 jutaan dengan layar curve kayak begini. Dan ini tuh layarnya adalah layar AMOLED loh, dengan resolusi Full HD Plus dan punya ukuran 6,78 inci. Layarnya pun juga udah Full HD Plus dan juga punya desain bezel yang tipis. Dan menurut gue dipakai nonton, HP ini tuh punya layar yang imersif dan juga colorful banget. Sebelumnya gue nggak pernah nemuin HP dengan harga sejutaan dengan kualitas layar sebagus itel S23 Plus.
Dan ditambah lagi di sini untuk fingerprintnya juga udah under display nih. Gak kayak HP-HP brand sebelah yang masih nempatin fingerprintnya di bagian samping. Maka dari itu ini tuh jelas aja bikin gue bingung karena layar yang bagus. Mereka tuh ambil untungnya dari mana? Soalnya menurut gue ini tuh too good to be true ya. Untuk sebuah ukuran smartphone di harga 1-2 jutaan. Nah, lalu lanjut ke kata berikutnya yaitu ngebahas soal performa dan juga dapur pacu dari Itel S23 Plus ini. Di sini untuk chipsetnya sendiri, Itel S23 Plus ini tuh dibekali dengan chipsetnya Unisoc ya, yaitu Unisoc T616. Terus untuk RAM-nya sendiri ada di 8GB yang bisa di-extend sampai 8GB. Dan di sini yang gue salut yaitu adalah untuk storage-nya nih. HP ini tuh punya kapasitas storage yang gede banget yaitu di 256GB. Terus kalau untuk software sendiri di sini tuh Itel S23 Plus dibekali sama Itel OS berbasis Android 13. Dan untuk user experience-nya sendiri, jujur gue cukup kaget sama Itel S23 Plus ini ya. Karena surprisingly, pakai HP ini tuh menurut gue berasa nyaman banget. Meskipun layarnya HP ini tuh masih pakai refresh rate 60Hz. Di sini untuk aktivitas sehari-hari, untuk sosmed ataupun online shopping, HP itu menurut gue masih aman banget. Sama ada juga beberapa fitur-fitur yang teman-teman perlu tahu dari Itel S23 Plus ini nih. Seperti HP ini yang udah dilengkapi dengan GPT AI Assistant. Dan HP ini juga dibekali sama satu buah fitur yang dinamain Itel yaitu adalah Dynamic Bar. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah tahu Dynamic Island di iPhone 14 series atau 15 series, teman-teman harusnya udah kenal sama Dynamic Bar yang satu ini. Dimana untuk implementasi dari Dynamic Bar-nya ini tuh keren banget ya. Yaitu bakal muncul kalau seandainya kita buka HP ini pakai Face Unlock. Dan fitur ini tuh juga bakal aktif kalau seandainya kita ngelakuin fungsi-fungsi lain nih. Seperti kalau seandainya kita ngecas HP ini. Sama kalau seandainya HP ini tuh ada notifikasi masuk, di sini tuh bakal langsung muncul nih, di Dynamic Bar-nya untuk ngasih tahu kalau HP ini ada notifikasi yang masuk. Gak lupa juga teman-teman juga bisa lihat di sini tuh ada juga fitur Always On Display. Dan dengan fitur segambreng ini tuh jelas aja bikin Itel S23 Plus ini jadi diburu banyak orang nih. Karena secara fiturnya dan layarnya ini tuh menurut gua emang beneran bagus banget. Nah, cuman emang kalau seandainya teman-teman pengen pakai Itel S23 Plus ini untuk kebutuhan gaming, mungkin gua saranin teman-teman buat pakai game-game yang lumayan ringan aja. Dimana kalau untuk Mobile Legends ataupun PUBG Mobile mungkin HP ini masih cukup oke ya. Tapi kalau seandainya teman-teman HP-nya digeber buat main Genshin Impact, di sini jelas aja menurut gua Itel S23 Plus ini tuh bakal keteteran nih guys. Karena HP ini cuma bisa dimainin di grafik lowest 30 fps aja. Dan frame rate-nya pun juga bisa dibilang juga cukup standar. Cuman di sekitar 25-30 fps sepanjang gua mainin sekitar 15 menit. Cuman balik lagi ada satu hal yang bikin gua salut banget sama Itel S23 Plus ini yaitu dari sektor baterainya. Dimana dengan desain bodi setipis ini Itel S23 Plus ini tuh punya baterai yang gede banget nih, yaitu berukuran 5000 mAh. Untuk daya tahan baterainya pun juga HP ini bisa banget untuk nemenin kalian satu harian penuh. Cuman mungkin kekurangannya ya tadi yang seperti di awal gue bilang, HP ini tuh nggak dibekali sama charger bawaan dan untuk ngecasnya ini tuh cuma mentok sampai 18 watt aja. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal kamera dari Itel S23 Plus ini. Di sini mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat rekap spek kamera depan sama kamera belakangnya ya. Dimana untuk kamera depan HP ini tuh dibekali sama kamera depan 32 megapiksel. Sedangkan untuk kamera belakangnya Itel S23 Plus ini ada dua, yaitu kamera utama 50 megapiksel sama kamera gimmick beresolusi 0,08 megapiksel. Untuk hasilnya teman-teman juga bisa lihat langsung aja di sampel-sampel yang udah gue tampilin di layar berikut. Dimana untuk hasilnya sendiri Itel S23 Plus ini tuh sebenarnya masih cukup oke nih guys buat bersaing dengan HP-HP lain yang dibanderol dengan rentang harga yang sama. Untuk hasil fotonya di siang hari menurut gua Itel S23 Plus ini emang meskipun agak sedikit cenderung warm, tapi hasil foto itu menurut gua masih cukup tajam. Tapi gue punya catatan juga, teman-teman tuh harus pegang HP ini dengan super stabil ya. Karena kalau seandainya teman-teman goyang dikit waktu ngambil foto di HP yang satu ini, ada potensi hasil foto itu bakal ngeblur dan jadi nggak bisa kepake.
Jadinya pastiin tangan kalian tuh stabil banget pas lagi megang kameranya ITEL S2 III Plus ini. Karena gue udah berkali-kali pakai HP ini dan sering banget gue ngeblur hasil fotonya ya. Meskipun kalau seandainya dapat hasil yang bagus, ini tuh hasilnya udah lumayan oke. Terus untuk kamera depannya pun juga overall gue cukup puas karena hasil fotonya itu menurut gue udah lumayan banget. Dan untuk hasil foto low lightnya pun ini menurut gue juga bikin gue amazed banget nih. Karena dengan harganya yang cuman 1-2 jutaan, HP ini tuh menurut gue menawarkan hasil foto low light yang menurut gue tuh udah usable banget. Meskipun emang bisa dibilang HP ini tuh cukup banyak noise, tapi menurut gue tuh nggak jadi masalah yang berarti banget. Karena menurut gue untuk hasil fotonya tuh yang jelas detailnya masih lumayan kelihatan. Meskipun emang banyak bintik-bintik noise yang ada di sampel foto night mode-nya. Lalu lanjut ke setup videografinya, di sini ITEL S2 III Plus juga bisa nge-record sampai 1080p 30fps di kamera depan dan juga kamera belakangnya. Dan yang gue suka di kamera depan ataupun di kamera belakang, HP ini tuh punya fitur Ultra Steady Video nih, yang bisa bikin hasil perekaman video kita di kamera depan dan juga kamera belakang ini tuh jadi lebih stabil dan juga lebih usable. So guys, jadi ini adalah sampel dari perekaman kamera depannya ITEL S23 Plus. Dan di sini gue pakai resolusi tertingginya ya, yaitu di Full HD 30fps. Jadi kira-kira kayak gini untuk hasil perekaman video kamera depannya. Ini sih kalau gue lihat hasilnya udah lumayan stabil ya. Tapi emang di disadvantage-nya kita itu hasilnya agak sedikit crop. Tapi overall kira-kira gimana untuk hasil perekaman video dari kamera depannya ITEL S2 III Plus ini. Thank you. Nah, terus setelah kita ngebahas soal semuanya tentang ITEL S2 III Plus, kita lanjut ke sektor terakhir, yaitu ngebahas tentang fitur-fitur esensial dan juga harga plus kesimpulannya. Jadi, mungkin kalau seandainya teman-teman belum tahu, harga dari ITEL S2 III Plus ini tuh pas launching kemarin di sekitar 1,8 jutaan ya, untuk presale-nya si ITEL S2 III Plus ini. HP ini tuh menurut gue bisa dibilang lumayan laku banget, karena kemarin itu sales-nya tuh bisa sampai 5.000 lebih ya di Tokopedia. Dan gue kalau seandainya ngelihat salesnya yang gede banget ini, gue nggak heran sih, karena HP itu ternyata emang se-worth it itu. Tapi kalau seandainya teman-teman sekarang cek di Tokopedia, harga HP itu berkisar di angka 2,2 jutaan. Dan menurut gue pun dengan harga segitu, HP ini masih worth it banget ya buat teman-teman beli di tahun 2023 ini. Di sini jujur kalau seandainya kita lihat dari harganya, gue bingung mau nyela HP ini dari bagian mana. Karena bahkan sampai fitur NFC pun si ITEL S2 III Plus ini pun juga udah ready nih guys. Jadinya buat teman-teman yang mungkin butuhin HP 1-2 jutaan dengan paket yang cukup lengkap, gue bisa rekomendasiin ITEL S2 III Plus ini buat teman-teman beli di tahun 2023. Jadi paling gitu dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.